KM Barcelona tujuan Sanana Ternate mengalami insiden kemasukan air. Penyuluh pertanian harapkan optimalisasi Al-Sintan. Pemeriksaan armada angkutan darat cegah laka lantas. Selamat malam pemirsa, program Maluku Utara hari ini kembali hadir ke hadapan Anda edisi Jumat 12 Juli 2024. Kali ini bersama saya Megumi Nayawan. Selama 30 menit ke depan kami akan hadirkan beragam informasi penting dan menarik yang telah dihimpun tim redaksi kami. Dan inilah berita selengkapnya dalam Maluku Utara hari ini. Pemirsa, dihantam gelombang tinggi, kapal penumpang Barcelona rute Sanana Kepulauan Sula menuju Ternate kemasukan air. Diterjang cuaca buruk dan gelombang tinggi saat berlayar, KM Barcelona tujuan Sanana Ternate mengalami insiden kemasukan air. Video yang dibagikan di media sosial terlihat para ABK berupaya mengeluarkan air yang tergenang dari dalam dek satu kapal. Meski mengalami insiden, para penumpang dan kapal tersebut tiba dengan selamat di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada Kamis pagi pukul 9:21 waktu Indonesia Timur. Pihak KSOP Ternate menepis kejadian kapal tersebut tidak berkaitan dengan cuaca buruk saat pelayaran, melainkan terjadi saat kapal masih di kawasan dermaga. Kami adakan kunjungan ke kapal, ternyata bukan cuaca buruk, jadi memang karena posisi di dermaga Sanana sana, jadi posisinya dia untuk berolah gerak itu sangat sempit sehingga kapal itu pada saat keluar dia dengan posisi mundur, sehingga pada posisi mundur angin dari arah selatan sehingga masuk dari buritan, dan itu tidak disebabkan oleh adanya kebocoran. Jadi murni karena memang gaya dari kapal yang mundur dan ada angin dari buritan sehingga air masuk dari sana. Dari Maluku Utara, kontributor TVRI Ivan Gusti melaporkan. Pemeriksaan ramcek atau uji kelaikan angkutan darat dilakukan pihak Damri dan Dinas Perhubungan guna mencegah laka lantas, terlebih saat membawa penumpang antar lintas Pulau Halmahera. Angkutan darat Damri Perintis merupakan layanan angkutan di beberapa rute pelosok tanah air yang berada di wilayah 3TP, tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan, termasuk di Provinsi Maluku Utara. Armada ini masih eksis dimanfaatkan masyarakat lokal, baik untuk pelaku perjalanan maupun pengantaran logistik. Sehingga pihak Damri dan Dinas Perhubungan rutin melakukan ramcek atau memeriksa kelaikan armada. Jika didapati tidak laik darat, maka bus Damri tidak dapat beroperasi guna mencegah laka lantas dan menjamin keselamatan pengemudi dan penumpang. Terlebih beberapa jalan di lintas Halmahera juga masih didapati belum diperbaiki sehingga sangat membahayakan perjalanan. Pertama, kalau untuk angkutan perintis memang aksesnya bisa bisa dari media-media sosial, bisa juga sebenarnya ada pembelian online juga bisa, Traveloka sebenarnya bisa. Tapi kalau untuk angkutan barang tentu ada GPT, jadi ada pengurusan tol laut di sana, ada mekanisme dengan perizinan dengan Disperindak. Jadi kita itu hanya memberikan subsidinya saja di bidang biayanya saja. Kita berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin supaya perkembangan Damri di Halmahera ini semakin baik. Pertama kita menjaga regularitas trayek
Jadi bis itu harus ada di tiap hari trayek. Nah, untuk menjaga regulasi trayek itu kita harus mengkondisikan armada-armada kita yang ada, terutama maintenance-nya. Maintenance-nya harus kita jaga supaya keberlanjutan itu juga masih tetap eksis. Baik, saya kira gitu. artinya juga ramcek ya Pak Ramcek uji juga kelaikan ya, terus ya, dilakukan. tetap lanjutkan. Nah, selain itu uji kelaikan dilaksanakan rutin setiap minggu untuk memeriksa setiap angkutan bus, baik bus angkutan antar kota dan antar provinsi akap yang dimiliki Damri. Selain itu, secara keseluruhan armada layak jalan dan administrasi driver juga dipastikan lengkap sebelum melakukan perjalanan agar aman dan nyaman. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Penyuluh pertanian di Kabupaten Halmahera Tengah berharap alat mesin pertanian dapat semakin dioptimalkan. Hal ini untuk menjawab kendala saluran irigasi guna peningkatan produksi pertanian. Sektor pertanian menjadi salah satu basis ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah. Untuk itu, pengembangan produksi pertanian turut dilakukan melalui perluasan 500 hektar lahan pertanian serta pembagian bantuan bibit cabai dan tomat kepada masyarakat. Upaya ini disambut antusias para penyuluh pertanian maupun masyarakat. Namun, penyuluh pertanian berharap adanya optimalisasi terhadap alat mesin pertanian. Hal ini guna menjawab kendala saluran irigasi yang belum maksimal, salah satunya di Kecamatan Weda Selatan. Selain itu, di bagian barat juga belum dapat ditargetkan karena masih membutuhkan saluran irigasi secara permanen. Sehingga diharapkan optimalisasi ini nantinya dapat meningkatkan produksi padi di wilayah Halmahera Tengah. Untuk yang bibit itu yang difokuskan untuk di Kecamatan Weda. Nanti di Weda Utara, di Weda Selatan itu kita difokuskan di padi. Yang kita kejar ini adalah target 500 hektar yang sebagaimana yang diprogramkan oleh PJ Bupati Halmahera Tengah. Nah, kemudian itu yang terkendala dari kami ini terkait dengan Alsintan. Alsintan itu juga harus perlu didukung terkait dengan pengolahan padi di Kecamatan Weda Selatan. Kemudian itu juga didukung dengan saluran irigasi ini sampai saat ini Wairoro belum maksimal, sehingga kami yang hanya fokus di bagian timur Desa Wairoro Indah, namun di bagian barat itu belum bisa kami targetkan karena kita terkendala dengan air. Jadi butuh saluran irigasi secara permanen, sehingga itu dia mengacu kepada luas tambah tanam sehingga bisa kita maksimalkan hasil produksi untuk Kecamatan Weda Selatan. Selain itu, petani dan penyuluh pertanian juga mengaku masih menghadapi tantangan dengan kondisi cuaca saat ini, di mana curah hujan tinggi yang terjadi mengakibatkan lamanya waktu penjemuran padi, sehingga diharapkan kondisi dapat kembali normal guna peningkatan produksi pertanian. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Indonesia kaya akan keberagaman suku, ras, dan agama di seluruh penjuru negeri. Untuk itu, toleransi menjadi kunci dalam kehidupan yang majemuk. Lalu seperti apa potret kehidupan beragama masyarakat yang ada di Sofifi? Kita ikuti dialog terkait peran Dewan Kemakmuran Masjid Raya Safol Khairat Sofifi wujudkan toleransi umat beragama bersama Ketua DKM Safol Khairat Dr. Marwan Polisiri berikut ini. Salam jumpa pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog singkat dalam Maluku Utara hari ini. Kali ini bersama saya Megumi Nayuan. Pemirsa, kehidupan berbangsa dan bernegara tentu turut diwarnai dengan kehidupan beraneka ragam yang ada di Indonesia. Salah satunya beragam agama yang ada. Dan ini tentu memberikan warna tersendiri bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini, dan nantinya akan bermuara pada perkembangan daerah maupun perkembangan bangsa. Nah, upaya-upaya apa yang dilakukan oleh umat beragama yang ada di Sofifi, khususnya agama Islam, yang nantinya tentu akan turut memberikan perkembangan pada sektor-sektor yang ada di daerah dan juga nasional. Kita akan berbincang bersama dengan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Safol Khairat Sofifi, Pak Dr. Marwan Polisiri, SKM, MPH. Salam jumpa, Pak Marwan. Terima kasih, Megumi. Ya. Pemirsa TVRI di mana saja berada. Oke, gimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, hari ini sangat sehat. Jadi
Megumi, saya secara pribadi maupun sebagai Ketua DKM sangat berterima kasih teman-teman TVRI dan bisa hadir dalam dialog pagi ini. Baik. Nah, lantas Pak Marwan, ini kita berbincang terkait dengan bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya yang ada di Maluku Utara ini ya. Tentu ada peranan dari umat beragama. Nah, ini seperti apa mungkin potret dari kehidupan beragama yang ada di Sofifi Maluku Utara sendiri, khususnya bagi umat Islam yang ada di sini? Ya, jadi memang Maluku Utara ini kan kita beragam, tidak hanya Islam ya. Contoh saja di Sofifi dan sekitar kita ini juga ada teman-teman di Nasrani, teman-teman yang berbeda keyakinan dengan Islam. Tapi kita sudah bersepakat bahwa kita adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya kita memang harus mengakui keberagaman yang ada. Sebagai Ketua DKM, memang Masjid Raya itu selalu di setiap provinsi kan adanya satu. Dulu sebelum Masjid Raya Saiful Khairat ini dibentuk, mungkin Masjid Raya itu adalah Masjid Agung Al-Munawar Ternate. Tapi setelah ada Masjid Raya, karena memang aturannya Masjid Raya itu harus berada di ibu kota provinsi. Nah, karena provinsi Maluku Utara itu ibu kotanya adalah Sofifi, maka Pak Abdul Ghani Kasuba saat itu kemudian membangun Masjid Raya ini menjadi Masjid Raya, dan dia saat ini menjadi landmarknya Sofifi. Bahkan orang kalau datang ke Sofifi tidak sampai ke Masjid Raya terasa kurang gitu. Baik, jadi memang kehidupan keberagaman di sini sangat kuat begitu ya. Namun tentu ini juga akan menopang tentunya berbagai sektor yang ada untuk kemajuan bersama. Nah, lantas Pak Marwan, untuk Yayasan Saiful Khairat sendiri, ini seperti apa peranannya di tengah keberagaman ini? Apa saja yang dilakukan oleh Yayasan Saiful Khairat Sofifi? Seperti yayasan-yayasan pengelolaan masjid pada umumnya, itu kan tugasnya teman-teman di Dewan Kemakmuran Masjid itu pertama memakmurkan masjid. Nah, cara memakmurkan masjid kan dengan berbagai macam kegiatan. Nah, sebagai Masjid Raya tentunya kita akan menjadi simbol atau akan menjadi rujukan, sehingga tanggung jawabnya cukup besar sebagai sebuah Masjid Raya. Jadi kita berupaya, walaupun baru ya, kita ini baru setahun lah aktifnya, walaupun baru ada beberapa kegiatan. Ya, selain kegiatan rutin, misalnya ya kegiatan-kegiatan keagamaan di sana. Kita punya kajian-kajian rutin, kita punya kajian-kajian kitab, dan ustadz-ustadz saya itu kredibel, alumni-alumni Al-Azhar, alumni Mesir, bahkan kandidat doktornya ada 2 malah gitu. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan di dalam masjid sendiri. Dan di yayasan sendiri kita memang punya beberapa program kerja yang mungkin saat ini udah jalan. Itu adalah mungkin kemarin Megumi sudah ketemu teman-teman yang mengelola SMA IT Islam Terpadu. Nah, itu salah satu programnya kami. Kami juga ke depan rencananya buat klinik Islam atau klinik syariah. Maksudnya dokter laki-laki dan perawat laki-laki harus melayaninya pasien laki-laki. Begitupun dokter perempuan dan perawat perempuan melayaninya pasien perempuan. Visi kita atau keinginan kita ke arah sana, tapi tentunya maksudnya tidak otomatis. Jadi kita butuh proses. Yang jelas selain kegiatan keagamaan di dalam, ada kegiatan-kegiatan pembinaan umat, dalam artian ada lembaga pendidikan, ada lembaga kesehatannya. Dan harapan kami ke depannya nanti Masjid Raya itu menjadi pusat kegiatan. Bahkan di sekitar Masjid Raya itu kan sebenarnya ada UMKM yang toko-toko dan sebagainya. Itu arahnya ke sana. Nanti bisa jadi pasar seperti Islamic Center pada umumnya di hampir seluruh provinsi. Kira-kira begitu. Baik, nah ini pendekatan seperti apa nih yang dilakukan dari yayasan sendiri untuk mendorong program-program unggulan ini? Tadi ada di sektor pendidikan, ada SMA Islam Terpadu yang memang tahun ini perdana juga Pak ya, menerima siswa baru, kemudian ada juga klinik yang nantinya sementara berproses. Itu pendekatannya seperti apa Pak? Ya, pertama filosofinya kita adalah lembaga keislaman, maka kita ingin mendorong kegiatan-kegiatan Islami. Banyak sekolah-sekolah di sini kan, banyak cukup sekolah-sekolah umum. Tapi ini pandangan teman-teman di masjid ya, oh ternyata anak-anak muda sekarang kalau sekolah-sekolah umum itu keluarannya teman siswanya itu pemahaman agamanya tidak berimbang. Olehnya itu di misalnya contoh SMA IT Saiful Khairat itu titik beratan kita mengkombinasikan antara pendidikan kurikulum umum dan khusus pendidikan agama. Jadi kita target jumlah siswanya 5 atau 10 cukup,
yang jelas 5 atau 10 itu akan menjadi andalan kita. Ada yang akan jadi hafiz Quran, ada yang bisa debat bahasa Inggris, ada yang bisa debat bahasa Arab. Jadi bahkan kita mau arahkan mereka-mereka yang mungkin di akhir-akhir studi, kita kasih pelatihan-pelatihan alat berat, kita mengantisipasi juga kalau ada kegiatan-kegiatan. Kan biasanya saya kebetulan selain DKM saya Kadis Naker Trans. Problemnya adalah tenaga kerja kita tidak punya keterampilan. Jadi arahnya saya mau ke sana. Maunya SMA ini benar-benar percontohan di tahun pertama ini kita buat yang terbaik sehingga orang masuk SMA itu saya tidak perlu promosi terlalu banyak. Oh iya kualitasnya baik, kurang lebih begitu. Untuk klinik sendiri ya karena saya selalu bilang bahwa kita akan jadi rujukan. Maka hal-hal baru dan inovatif itu harus mulai dari Masjid Raya. Tentunya. Ini setiap program, setiap upaya pasti tidak luput juga dengan namanya tantangan, Pak. Apa saja yang dihadapi sendiri dan bagaimana untuk DKM Masjid Raya Saiful Khairat ini menanggapi dari tantangan yang dihadapi? Ya, problem-problem yayasan secara umum itu adalah problem-problem penganggaran. Terkadang keinginan kita besar, tapi fakta-fakta di lapangan kita menghadapi segala keterbatasan, apalagi soal-soal pembiayaan. Misalnya kayak SMA Saiful Khairat. SMA Saiful Khairat ini kalau misalnya kita ngukurnya pakai duit ini sulit karena kita butuh operasional yang banyak. Tapi karena kita banyak dapat dukungan dari masyarakat juga, masyarakat sekitar, ada teman-teman yang peduli, mereka bantu. Misalnya kelas awal itu hampir donasi semua itu, kursi dan sebagainya itu hampir donasi umat dalam pengertian jamaah-jamaahnya Saiful Khairat. Ya, lumayan di awal-awal itu 15 kursi itu semua donasinya jamaah Saiful Khairat. Oke, jadi ada kebersamaan di sini ya untuk sama-sama menopang dan menyukseskan program ini. Nah, lantas Pak, kerjasama dengan pihak terkait juga seperti pemerintah maupun masyarakat pada umumnya itu seperti apa, Pak? Pertama karena kita Masjid Raya tentunya pendanaan operasional kita misal listrik dan sebagainya memang dari pemerintah Provinsi Maluku Utara karena ini Masjid Raya Provinsi Maluku Utara. Tapi masyarakat juga mendukung, misalnya kita buka infak sedekah dan itu hampir tiap tahun dan itu berjalan. Nah itu juga kan bagian dari partisipasi masyarakat untuk mendukung masjid. Jadi dukungan masyarakat langsung ada, kerjasama dengan pemerintah ada. Jadi memang kita harus memang manajemennya terbuka pada semua orang, termasuk apalagi pemerintah. Jadi memang terus terjalin seperti itu ya Pak. Nah lantas ini juga kita di tengah hidup yang penuh dengan keberagaman, tentunya toleransi ini menjadi sebuah kunci utama nih Pak untuk semakin juga menjalin tali silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Sofifi. Seperti apa potret toleransi yang dijalankan DKM sendiri Pak? Negara ini kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika dan menjaga keberagaman itulah memang Indonesia masih eksis saat ini. Paling konkret di Masjid Raya kita membuka diri, yang datang selfie foto tidak hanya orang Islam, banyak loh saya temui teman-teman yang tidak beragama Islam tapi datangnya di Masjid Raya. Jadi dia sudah jadi saya tadi bilang dia landmark, dia menjadi ikonnya Sofifi. Jadi hampir banyak orang datang selfie foto dan sebagainya, dan kita membuka diri gitu. Di sana wifi kita terbuka teman-teman yang lain, jadi kita tidak membatasi. Ya minimal itu wujud toleransi yang paling kecil yang kita saat ini terapkan gitu. Baik Pak. Nah lantas apa yang menjadi harapan dari Pak Marwan sendiri selaku Ketua DKM untuk masyarakat secara umum yang ada di Sofifi Maluku Utara? Ya sebagai Ketua DKM tentunya harapan besar saya Masjid Raya ini masih butuh banyak dukungan. Tidak semata-mata soal uang, tapi kehadiran umat di masjid itu penting. Gitu. Karena cara membangun umat memang harus dari masjid lah. Itu biasa orang masjid prinsipnya gitu. Membangun umat itu kita harus mulai dari masjid. Oke. Baik, jadi keterlibatan dan panggilan tentunya dari semua umat yang ada. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Marwan Polisiri SKM MPH selaku Ketua DKM Raya Saiful Khairat Sofifi untuk informasi yang sudah dibagikan. Tentunya besar harapan kita bersama ya, kemajuan dari seluruh masyarakat yang ada ini bisa terus terjali sehingga nantinya Sofifi bisa semakin maju dan berkembang. Terima kasih banyak Pak Marwan atas waktunya, dan pemirsa demikianlah dialog singkat kami bersama dengan Ketua DKM Raya Saiful Khairat Sofifi, Pak Dr. Marwan Polisiri SKM MPH. Dan nantikan untuk sesi dialog selanjutnya.
Pemirsa, kini kami ajak Anda mengikuti informasi dalam segmen Klik Sulampa. Berita yang kami himpun dari Sulawesi, Maluku, dan Papua berikut ini. Pemirsa, akibat curah hujan tinggi yang terjadi dalam sepekan terakhir di Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara, satu jembatan di Desa Kalongan putus diterjang air sungai. Ambruknya jembatan Mangutu ini terjadi saat debit air naik dan meluap merusak bangunan jembatan. Ruas jalan di Desa Kalongan, Kecamatan Kalongan, Kabupaten Kepulauan Talaut, Minggu malam putus diterjang luapan air sungai. Akibat hujan deras yang terjadi dalam sepekan terakhir di Talaut, membuat debit air sungai naik sehingga merusak jembatan tersebut. Selain akibat cuaca, kondisi konstruksi bangunan jembatan yang sudah tua menjadi salah satu faktor kerusakan jembatan. Diketahui jembatan tersebut dibangun sejak zaman Belanda dan terakhir direnovasi sekitar tahun 1978. Pemerintah desa setempat terus berupaya mengusulkan untuk perbaikan jembatan tersebut, namun hingga kini tak kunjung diperbaiki. Kami selaku masyarakat, saya juga selaku tokoh masyarakat sangat berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut untuk melanjutkan musibah ini ke pemerintah provinsi selaku penanggung jawab yang sudah diberi hak tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan. Peristiwa atau bencana yang terjadi ini pemerintah akan berusaha dengan secepatnya karena jalan ini adalah merupakan jalan trans yang ada penghubung antara Kalongan dengan Kalongan Selatan, sehingga pemerintah akan berusaha secepatnya untuk melakukan percakapan dulu dengan pemerintah kecamatan dan juga pemerintah dua desa serta tokoh-tokoh masyarakat. Warga hanya bisa berharap ada perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat, untuk bisa memperhatikan keluhan warga terkait infrastruktur di Talaut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat ambruknya jembatan tersebut, ruas jalan tak bisa dilalui kendaraan, baik roda 2 bahkan roda 4. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Ardi Mamentiwalo melaporkan. Puasa sunnah Senin Kamis dilaksanakan umat Islam yang berada di Masjid Raya Saful Khairat, Kota Sofifi. Lalu apa saja manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana umat memaknainya? Berikut kita simak penjelasan lebih lanjut dari pengurus Masjid Raya Saful Khairat. Puasa Senin Kamis merupakan puasa sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh umatnya di seluruh dunia. Puasa Senin Kamis memiliki berbagai manfaat dan bagi kesehatan maupun spiritual umat yang melaksanakannya. Untuk mengetahui manfaat puasa Senin dan Kamis dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pengurus Masjid Saful Khairat, kita sudah bersama dengan Bapak Hamdan Hasan selaku pengurus Masjid Saful Khairat di Kota Sofifi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang apa keutamaan puasa Senin dan Kamis bagi umat yang menjalankan ibadah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama berdasarkan hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tu'radul a'malu fi kulli yawmi khamisin wa ithnaini. Fayaghfirullahu azza wa jalla fi dhalikal yawmi likulli imri'in la yushriku billahi syai'a illa imri'in kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Fayuqal urku hadhaini hatta yastaliha urku hadhaini hatta yastaliha. Maksudnya adalah salah satu
keutamaan puasa Senin Kamis, yaitu di setiap hari Senin dan Kamis itu seluruh amal perbuatan manusia berdasarkan keyakinan umat Islam, amalannya itu diangkat. Sehingga disunahkan pada hari Senin dan Kamis untuk berpuasa, supaya amalan puasanya pada saat itu diangkat oleh Allah dan langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan tidak menyekutukan pada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dua orang muslim yang saling bertengkar dan belum bermaafan. Mereka itu tidak akan dimaafkan oleh Allah sampai mereka sudah benar-benar bermaafan dan sudah benar-benar islah. Hubungan antara puasa Senin dan Kamis terhadap kesehatan bagi orang yang melaksanakan ibadah tersebut itu seperti apa, Pak? Berdasarkan hadis Nabi juga, namun hadis ini dinilai dhaif atau lemah oleh sebagian ulama, namun berkaitan dengan keutamaan boleh dipakai dan boleh digunakan oleh sebagian ulama, diantaranya ulama fikih. Bahwasanya Nabi mengatakan, sumu tasihhu, berpuasalah kalian supaya kalian sehat. Meskipun tadi saya ulangi, hadis ini dianggap dhaif, tetapi memang faktanya secara medis puasa itu dapat menurunkan beban berat badan, kemudian juga bisa mencegah berbagai penyakit diantaranya ginjal, kemudian jantung, ditambah lagi kesehatan tubuh secara umum. Itu fungsinya puasa. Bisa kita lihat, Pak, aktivitas di Masjid Saiful Khairat ini setiap hari Senin dan Kamis itu kan berbeda dengan kegiatan masjid yang lain. Itu salah satunya itu adalah berbuka puasa bersama di hari Senin dan Kamis, saat puasa Senin dan Kamis tersebut. Motivasi apa sih, Pak, yang membuat pengurus masjid ini mengadakan kegiatan tersebut? Yang pertama, motivasinya ada dua. Yang pertama, karena ini adalah sunnah Nabi, jadi ingin dihidupkan di dalam masjid ini Senin Kamis. Karena memang sunnah yang paling sering dilakukan oleh Nabi adalah puasa Senin Kamis. Yang kedua, motivasinya adalah sehat, supaya lebih bugar, lebih sehat. Bukan cuma dua, tiga ya. Tiga, supaya silaturahminya terjaga. Buka puasa bersama di Masjid Saiful Khairat. Bagaimana, Pak, respon masyarakat di Kota Sofifi ini terhadap kegiatan buka puasa bersama di setiap hari Senin dan Kamis ini, Pak? Sangat luar biasa. Hampir seluruh masyarakat Sofifi, bukan cuma Sofifi ya, justru Maluku Utara, karena Masjid Saiful Khairat ini adalah masjid dalam lingkup Maluku Utara provinsi, bukan cuma Sofifi saja. Jadi secara umum Maluku Utara senang dengan kegiatan seperti ini. Jadi saya perlu kasih tahu, kegiatan apapun itu, yang jelas itu berkaitan dengan keagamaan, insya Allah seluruh masyarakat Maluku Utara akan mensupport dan mendukungnya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak, atas bincang-bincangnya. Demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Hamdan Hasan selaku pengurus Masjid Raya Saiful Khairat di Kota Sofifi. Dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya puasa Senin Kamis ini sangat memiliki manfaat yang luar biasa dari segi spiritual maupun segi kesehatan. Dari segi kesehatan, tubuh kita bisa menjadi lebih segar dan semangat dalam beraktivitas sehari-hari. Saya Iqbal Varian Sembada dan juru kamera Najib bin Umar kembali ke studio. Pemirsa, kini kami ajak Anda melihat informasi perakiraan cuaca Maluku Utara untuk edisi besok 13 Juli 2024 berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Utara.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Maluku Utara hari ini. Akhirnya saya Megumi Nayawan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyaksikan program acara Anak Indonesia yang berjudul Siaga Sehari di Perkemahan. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat menyaksikan dan sampai jumpa.